Dok, mungkin kita bisa lanjutkan nih langsung saja ya dok. Ini kan BMHS ini kan memperkuat layanan NICU dan juga high risk pregnancy dengan investasi tambahan di tahun ini. Nah, apakah setiap ekspansi layanan kritis ini sudah melalui kajian resiko return yang diverifikasi nih oleh Dewan Komisaris sendiri? Governance kami itu sudah dibuat beberapa tahun terakhir dan itu sudah kita implementasikan setiap program yang kita lakukan dan investasi yang substansial itu memang harus melalui satu proses yang baku dan kami di Dewan Komisaris mempunyai suatu mekanisme yang akan menjustify investment yang strategis. Investasi seperti NICU atau barangkali untuk alat-alat berat lainnya seperti robotik dan lain itu merupakan suatu penilaian yang kita lihat berdasarkan analisa dari market dan juga dari potensi produk yang kita harapkan memang merupakan menjadi diferensiator dari Bunda. Jadi setiap bisnis investment selalu ada resiko. Betul. Tapi kami melihat bahwa dengan kedalaman dari produk yang kita miliki udah begitu lama, robotic surgery kita udah dari tahun 2012, NICU kita udah paling besar dari kapasitas untuk pelayanan private-nya, bayi tabung kita udah hampir 40% dari market, kita punya better proposition yang memang kita bisa justify untuk deeper investment atau expanding new product. Oke, dok, ini sebenarnya seberapa besar begitu ya toleransi resiko yang mungkin masih dianggap wajar untuk layanan medis dengan mungkin kompleksitas yang tinggi tersebut, dok? Namanya pelayanan medis selalu akan terus bertumbuh ya, dan kita melihat inovasi itu akan berkembang. Apalagi kalau kita lihat di sini adanya AI, ada robotik, itu sesuatu yang kita sudah embrace sejak lama. Jadi kalau kita bicara bahwa the future, we have actually seen the future for a long time ago. Jadi pada saat ini kami melihat bahwa inovasi yang kami lakukan adalah bagaimana menjustify investasi tadi akan memang relevan terhadap bisnis kita. Dan kita tidak memungkiri bahwa kita harus bisa agile dalam mensikapi adanya perkembangan teknologi dalam dunia kedokteran. Oke, dok, ini kan dari BMHS sendiri ini punya target untuk menambah gitu ya, ada 1.000 tempat tidur gitu ya di tahun 2026 dan di tahun 2027. Nah, dari perspektif pengawasan sebenarnya apakah kemampuan pendanaan dan juga kesiapan dari operasional dari BMHS ini sudah memadai nih dok untuk ekspansi yang kalau kita bisa bilang ini sangat besar begitu ya? Kami sudah memperhitungkan ini sejak lama dan sebenarnya perencanaan ini adalah perencanaan yang tertunda karena kami selama 2 tahun terakhir melakukan suatu fokus kepada fundamental improvement, yaitu operational excellence. Dan kami merasa bahwa dalam beberapa quarter terakhir ini adalah bukti nyata bahwa perbaikan fundamental kami lakukan itu sudah cukup untuk bisa melihat trajektori yang lebih tinggi ke depannya. Sehingga kalau bicara tentang penambahan bed, sebenarnya kita nggak terlalu sulit dengan mempertimbangkan bahwa aset yang sudah kita procure selama ini bisa kita maksimalkan. Dan tentu ini mempertimbangkan yang tadi kita bicarakan tentang patient safety. Dan kami melihat bahwa dengan penambahan bed dengan kapasitas aset yang kita miliki saja sekarang itu masih sangat memungkinkan. Kita juga melihat bahwa komponen M&A juga masih akan bisa kita pertimbangkan ke depannya. Tapi current asset utilization itu saja sudah cukup untuk kita bisa mengembangkan dengan jumlah bed yang kita rencanakan. Oke, jadi memang penambahan bed ini sebenarnya sudah direncanakan dari lama begitu ya dok ya? Tapi memang baru terrealisasi sekarang karena memang fokusnya sekarang ke sini. Baik, selanjutnya dok, ini kan BMHS juga berencana nih untuk membagikan dividen tunai pada tahun 2026 dengan kebijakan maksimal ada 30% laba bersih gitu ya. Nah, apakah kebijakan dividen 30% ini sebenarnya tetap ideal nih dok ketika Capex dan juga dari RS sendiri ini semakin meningkat gitu? Pasti. Kami dari sisi shareholders tentu mempertimbangkan bagaimana Dewan Komisaris dan juga dari direksi untuk bisa mempropose berapa besar dari dividen yang kita akan berikan dengan pertimbangan bahwa perusahaan akan terus tumbuh. Dan kami melihat bahwa dengan kekuatan dari cash dan juga kemampuan kita untuk bankable leverage yang kita miliki itu masih sangat cukup. Tapi kita melihat bahwa tentu kebutuhan akan terus berkembang. Dan saya pikir bahwa balance di antara short, medium juga long term interest saya rasa itu bisa dibicarakan dengan semua shareholders yang ada di grup kami. Oke, dok, ini kan BMHS ini juga menyebut bahwa pertumbuhan jangka panjang akan bertumbuh pada health tech, pada AI, dan juga sentralisasi dari data medik. Nah, apa peran Dewan dalam memastikan governance data, PDP gitu ya, cyber security dan juga standar ISO ini dipatuhi saat transformasi digital ini dipercepat gitu?
Kami sudah mengikuti ini sejak lama dan transformasi digital ini merupakan sesuatu yang inevitable. Jadi apa yang kami lakukan sekarang itu sebenarnya sudah merupakan terjemahan dari apa yang sudah kita lihat beberapa tahun yang lalu. Dan implementasi adalah kita memang sekarang masuk kepada bagaimana kita menjaga bahwa data proteksi itu terjadi dengan dikawal dengan baik. Kami sudah mempersiapkan ada satu struktur untuk DPO, Data Protection Officer, yang nanti itu akan bekerja khusus untuk memprotek bukan hanya di level corporate tapi juga di level operasional, baik rumah sakit maupun juga dari anak usaha yang lain. Nah, selanjutnya nih Dok, saya ingin juga membahas salah satu produk yang menjadi unggulan gitu ya. Ini kan bisnis dari fertilitas gitu, atau IVF ini kan kayaknya terus tumbuh ya Dok ya. Nah, bagaimana nih Dewan Komisaris ini mengawasi agar pemasaran dari IVF ini tetap etis, tetap transparan, dan juga tidak menimbulkan resiko dari reputasi sendiri? Saya kira industri untuk fertility ini sangat menarik untuk kita lihat ke depan ya, dan potensi perkembangan dan potensi tumbuhnya sangat besar sekali. Nah, memang kita harus menjaga sekali karena banyak isu etikal yang harus kita address. Tapi kami sudah mempunyai pengalaman lebih dari 25 tahun yang dalam hal ini tentu sangat mumpuni dari segi infrastruktur kita dalam memprotek hal-hal tersebut. Jadi kami sangat memperhatikan sekali aspek etikal dalam komponen produk, kemudian marketing, sampai akhirnya adalah bagaimana kita menjaga untuk sustainability dari privasi pasien juga pastinya. Jadi memang ada pedoman komunikasi dan juga pemasaran gitu ya? Definitely. Oke, Dok, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir saya untuk Anda di sore hari ini. Kedepannya sektor kesehatan ini akan menghadapi kenaikan biaya tenaga medis dari depresiasi rupiah untuk alat impor dan juga persaingan rumah sakit swasta. Nah, apa sebenarnya 3 resiko terbesar yang sudah teridentifikasi oleh Dewan Komisaris sendiri untuk BMHS dalam 12 hingga 24 bulan ke depan, 1 tahun hingga 2 tahun ke depan gitu ya. Dan apa mitigasi yang akan dijalankan oleh manajemen sendiri? Yang pasti yang pertama kita sudah mengidentifikasi bahwa kedisiplinan kita terhadap biaya dan juga operational excellence itu menjadi hal yang sudah kami kerjakan selama beberapa tahun terakhir, dan kami akan fokus untuk memastikan hal itu akan tetap terjaga dalam 1-2 tahun ke depan. Apalagi investasi kita untuk improvement dari quality of care, baik dari SDM, dokter, perawat maupun juga semua aspek operasional terus kita implementasikan dengan baik. Yang kedua, kita juga melihat bahwa struktur keuangan itu menjadi sangat penting, sehingga kita harus melihat bagaimana top line dengan bottom line seimbang, dan juga nanti kemampuan kita untuk investasi dan expand ke depannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana kami mempunyai diferensiasi dari pelayanan maupun juga bagaimana produk kita itu bisa mempunyai daya saing yang besar terhadap kompetitor kita. Sehingga kita tentu sangat melihat bahwa BMHS dengan kekhususan kita akan selalu atraktif di market. Oke,